Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bertemu lagi dengan saya, Usrani, dalam pembelajaran IPS. Oke, anak-anak, hari ini saya akan membahas soal tentang manusia dan lingkungannya. Soal-soal untuk bab 1 ya. Oke, dimulai dari yang pertama. Berikut ini yang merupakan contoh interaksi antar ruang adalah, kalian masih ingat, interaksi antar ruang itu hubungan timbal balik antara satu daerah dengan daerah yang lainnya. Jadi jawabannya yang A, penduduk pesisir pantai mencari ikan di laut. Ini salah karena tidak ada interaksi antara satu dengan yang lainnya. Yang kedua, B, banyak penduduk desa yang ingin pergi ke desa. Salah ya, karena tidak ada interaksi penduduk desa ke desa. Sama aja. Yang ketiga, petani sayur menjual sayurannya ke penduduk sekitar tempat tinggalnya. Tidak ada interaksi antar ruang ya, karena masih dalam satu daerah. Yang D, pertukaran hasil panen antara daerah pegunungan dengan daerah dataran rendah. Nah, ini yang paling tepat. Jadi ada interaksi antara daerah pegunungan dan juga daerah dataran rendah. Jadi jawabannya adalah yang D, pertukaran hasil panen antara daerah dataran rendah dengan pegunungan. Oke, sekarang kita masuk soal yang nomor 2. Wilayah A merupakan penghasil sayuran, sedangkan wilayah B merupakan penghasil ikan. Wilayah A membutuhkan ikan, sedangkan wilayah B membutuhkan sayuran. Jika masing-masing memiliki kelebihan atau surplus, maka wilayah A melakukan interaksi dengan wilayah B melalui aktivitas perdagangan atau jual beli. Contoh kasus tersebut dikenal sebagai, jawabannya adalah yang benar adalah B, saling melengkapi, karena wilayah A dan wilayah B saling melengkapi kebutuhannya masing-masing. Wilayah A yang membutuhkan ikan mendapatkan ikan dari wilayah B, sedangkan wilayah B yang membutuhkan sayuran mendapatkan sayuran dari wilayah A. Jadi mereka saling melengkapi. Oke, yang ketiga. Oke, jadi jawaban yang nomor 2 adalah B, saling melengkapi ya. Yang ketiga. Gambaran permukaan bumi pada suatu bidang datar dan diperkecil dengan menggunakan skala disebut, yang benar adalah peta. Kata kuncinya adalah gambaran permukaan bumi pada suatu bidang datar. Nah, gambaran pada bidang datar itu adalah peta. Oke. Yang keempat, perhatikan gambar berikut. Jadi ini adalah salah satu simbol peta. Pertanyaannya, simbol peta pada gambar tersebut merupakan contoh simbol. Nah, jawabannya adalah B atau simbol area. Nah, kalau simbol titik biasanya menunjukkan ibu kota negara, bandara. Nah, itu jadi simbol titik itu biasanya menggunakan simbol simbol tempat. Nah, seperti itu. Kalau simbol garis itu biasanya menunjukkan sungai, menunjukkan jalan raya, batas provinsi, seperti itu. Kalau simbol warna biasanya menunjukkan ketinggian suatu tempat atau bahkan kondisi suatu tempat berdasarkan warna, kayak gitu. Oke, yang kelima. Letak Indonesia secara astronomis berada di, kalian masih ingat secara astronomis Indonesia berada pada 95 derajat bujur timur sampai 141 derajat bujur timur dan 6 derajat lintang utara sampai 11 derajat lintang selatan. Itu adalah letak astronomis Indonesia. Kalian masih ingat kalau letak geografis itu terletak di mana? Nah, kita bahas di soal nomor 6 ya. Nomor 6. Berikut ini merupakan kerugian dari letak geografis Indonesia. Kalian masih ingat letak geografis Indonesia? Nah, letak geografis Indonesia adalah berada di antara dua samudra dan berada di antara dua benua. Samudranya Samudra Hindia dan Pasifik, benuanya benua Australia dan benua Asia. Nah, ini
Yang ditanyakan adalah kerugiannya. Nah, kerugian letak geografis Indonesia adalah ini. Karena letak Indonesia strategis, maka bisa dikhawatirkan banyak budaya asing yang tidak sesuai dengan Indonesia itu bisa masuk karena letaknya yang strategis. Kita bahas satu persatu ya dari jawaban yang A. Banyak terjadi gempa, itu adalah salah satu kerugian dari letak geologis. Ingat ya, letak geologis. Kalau yang B, banyak gunung meletus, itu juga salah satu dampak dari letak geologis. Nah, kalau yang C, ini bukan dampak dari letak Indonesia ya, tapi ini merupakan salah satu permasalahan yang ada di Indonesia. Oke, jadi nomor 6 jawabannya adalah D, banyak budaya asing yang tidak sesuai yang bisa masuk ke Indonesia. Yang ketujuh, sebentar. Yang ketujuh, secara geologis Indonesia berada di antara pertemuan tiga lempeng dan membawa keuntungan. Nah, yang ditanyakan adalah keuntungannya. Itu apa? Nah, keuntungan dari letak geologis Indonesia adalah kaya sumber energi dan mineral. Jadi jawabannya adalah yang C. Kalau menjadi jalur perdagangan dunia, jalur perdagangan dunia ini merupakan salah satu keuntungan dari letak geografis. Diingat-ingat ya, kalau jalur perdagangan dunia itu letak geografis, kalau kaya akan sumber energi dan mineral itu keuntungan geologis, jangan sampai kebalik. Oke, kita bahas soal nomor 8. Kayu jati merupakan salah satu hasil potensi hutan di Indonesia. Pohon jati banyak ditemukan di daerah, jawabannya adalah D, Jawa Tengah. Jadi kayu jati itu banyak ditemukan di Jawa Tengah. Nomor 9. Batu bara merupakan batuan sedimen yang terbentuk dari fosil. Nah, batu bara itu terbentuk dari fosil tumbuhan. Jadi jawabannya kalau enggak A, ya C ya. Yang telah mengendap selama jutaan tahun dan banyak ditemui di pulau. Nah, batu bara itu banyak ditemui di Kalimantan. Jadi jawabannya adalah yang C. Jadi batu bara itu dari fosil tumbuhan yang telah mengendap selama jutaan tahun dan banyak ditemukan di Pulau Kalimantan. Jadi jawabannya yang C, jangan sampai salah ya. Nomor 10. Keanekaragaman hayati terumbu karang merupakan potensi sumber daya laut tertinggi di dunia. Salah satu fungsi ekologis terumbu karang, kalian masih ingat? Terumbu karang itu memiliki fungsi ekonomis dan fungsi ekologis. Kalau ekologis itu berkaitan dengan lingkungan. Jadi, fungsi ekologis terumbu karang itu adalah bisa dijadikan tempat hidup biota laut. Jadi, jawabannya adalah yang D, fungsi ekologis terumbu karang adalah habitat biota laut. Nah, kalau potensi wisata ini juga bisa, tetapi itu merupakan fungsi ekonomis ya, bukan ekologis. Jadi kalau potensi wisata itu adalah fungsi ekonomis, bukan ekologis. Nomor 11. Hutan mangrove memiliki dua fungsi sama yaitu fungsi ekologis dan fungsi ekonomis. Salah satu fungsi ekonomis hutan mangrove adalah jawabannya adalah yang D. Kayu dijadikan bahan pembuatan arang. Jadi kayu bakau atau kayu mangrove itu bisa dijadikan bahan pembuatan arang sehingga bisa dijual. Jadi itu merupakan fungsi ekonomisnya. Nah, kalau fungsi ekologis hutan mangrove apa? Nah, ini mencegah abrasi itu adalah fungsi ekologis hutan mangrove. Habitat binatang laut ini juga bisa itu eh, bisa dijadikan tempat tinggal misalnya kepiting atau udang. Nah, itu juga bisa. Itu merupakan fungsi ekologis. Jadi diingat hutan mangrove itu punya dua fungsi ekologis. Fungsi ekologisnya itu mencegah abrasi sama jadi habitat biota laut atau binatang laut dan fungsi ekonomis yaitu kayu bakau bisa dijadikan bahan pembuatan arang atau bisa dijadikan bahan pembuatan kertas. Oke, jangan kebalik antara fungsi ekologis dan fungsi ekonomis. Nomor 12, berdasarkan data kependudukan dunia di tahun 2015, jumlah penduduk Indonesia menempati peringkat keberapa di dunia dengan jumlah
penduduk sebanyak berapa jiwa? Nah, jawabannya adalah Indonesia itu berada di posisi yang atau peringkat yang keempat dan jumlah penduduknya itu pada tahun 2015 itu 256 juta jiwa. Jadi jawabannya adalah yang C. 13. Pengelompokan penduduk berdasarkan usia, jenis kelamin, agama, bahasa, pekerjaan, dan lain-lain disebut, kalian masih ingat, pengelompokan penduduk itu disebut komposisi penduduk. Nah, nomor 14, persebaran penduduk yang tidak merata membawa dampak negatif, yaitu jawabannya adalah yang D, pengangguran meningkat. Nah, pengangguran itu bisa meningkat karena persebaran penduduk yang tidak merata atau bisa juga terjadi karena pertambahan penduduk yang sangat cepat itu menyebabkan penganggurannya meningkat. Yang nomor 15 kita bahas. Ini berkaitan dengan komposisi penduduk tadi. Nomor 15. Pengelompokan penduduk berdasarkan usia dapat dikelompokkan menjadi usia belum produktif dan tidak produktif. Usia yang termasuk usia produktif. Nah, usia produktif ini adalah 15 sampai 64 tahun. Kalau 0 sampai 14 tahun ini dianggap sebagai usia belum produktif. 15 sampai 64 tahun dianggap sebagai usia produktif dan 65 tahun ke atas dianggap sebagai usia tidak produktif. Jangan sampai salah ya anak-anak. Nomor 16. Salah satu cara untuk memeratakan jumlah penduduk di Indonesia yaitu dengan cara, nah jawabannya adalah transmigrasi. Jadi perpindahan penduduk. Jadi penduduk yang berada di wilayah padat penduduk, misalnya di Pulau Jawa, dipindahkan ke daerah yang tidak padat penduduk atau kekurangan penduduk, misalnya di Papua, seperti itu. Nomor 17. Gambar di samping merupakan salah satu bentuk keragaman etnik dan budaya daerah mana? Ini adalah gambar rumah Honai. Rumah Honai itu asalnya adalah dari Papua. Coba kalian masih ingat enggak kalau rumah joglo itu asalnya dari mana? Nah, rumah joglo itu asalnya dari Yogyakarta atau Jawa Tengah sama ya. Nomor 18. Tari kecak merupakan salah satu tarian daerah yang berasal dari pulau. Nah, tari kecak itu kalian pasti tahu dari Pulau Bali. Kalau tari saman kalian tahu dari mana? Dari Aceh. Tari sayudati dari mana? Dari Aceh juga. Kalian harus tahu beberapa tarian yang ada di Indonesia. Nomor 19. Bentuk muka bumi di Indonesia dapat dilihat dari peta. Nah, jawabannya adalah C. Peta fisiografi. Lanjut ya, nomor 20. Indonesia memiliki iklim tropis. Nah, salah satu iklim tropis yaitu suhu rata-ratanya adalah 27 derajat Celcius. Jadi jawabannya adalah yang A. Musim tropis tidak memiliki suhu ekstrim, tidak punya musim dingin, dan cuma punya 2 musim, musim kemarau sama musim penghujan. Jadi cuma 2 ya. Jadi yang C, D, dan B adalah salah. Yang 21. Faktor utama yang menyebabkan musim penghujan di Indonesia adalah angin apa? Nah, kalau musim penghujan itu yang menyebabkan adalah angin muson barat, diingat-ingat. Kalau musim penghujan disebabkan oleh angin muson barat, sedangkan kalau musim kemarau disebabkan oleh angin muson timur. Jangan sampai kebalik. Angin muson barat itu menyebabkan musim hujan dan angin muson timur menyebabkan angin muson barat. Mohon maaf, angin muson timur menyebabkan musim kemarau. Ingat ya, musim penghujan itu disebabkan karena angin muson barat dan musim kemarau disebabkan karena angin muson timur. Seperti itu. Nomor 22. Flora di Indonesia dibedakan menjadi 2 kelompok, yaitu, nah jawabannya adalah yang A. Jadi flora atau tumbuhan di Indonesia itu dibedakan menjadi 2, Indo-Malayan dan juga Indo-Australian. Kalau Indo-Malayan itu yang berada di sebelah barat dan Indo-Australian yang ada di daerah timur, seperti itu. Nomor 2, jenis tumbuhan matoa banyak ditemukan, jelas sekali ya, ditemukan di daerah Papua. Nah, ini termasuk berarti Indo-Australian matoa.
Kalian tahu kan matoa? Nah, itu. Yang 24. Gajah, banteng, dan badak bercula satu merupakan contoh fauna tipe apa? Nah, ini jawabannya adalah yang asiatis. Nah, nih. Kalau Malayan salah ya, nggak ada tipe fauna Malayan. Kalau contoh Australik, itu misalnya apa? Kalau Australik itu misalnya yang ada di daerah timur. Nah, misalnya kanguru, itu adalah tipe fauna Australik atau burung merak. Burung cendrawasih itu adalah Australik. Fauna tipe peralihan banyak juga, misalnya komodo, kuskus, anoa itu adalah contoh binatang peralihan. Kalian jangan sampai salah. Oke, diingat-ingat ya. Nomor 25. Berdasarkan gambar di atas, garis Weber ditunjukkan angka. Nah, jawabannya adalah garis Weber itu ditunjukkan angka 3 yang C. Jadi yang ini garis Weber. Sedangkan yang nomor 2 ini adalah garis Wallace. Jadi garis Wallace nomor 2, garis Weber nomor 3. Garis Wallace membatasi garis Wallace membatasi antara fauna di bagian barat dengan fauna yang di tengah atau tipe peralihan. Yang garis Weber membatasi tipe peralihan dengan fauna australis atau yang di bagian timur. Jadi yang nomor 4 sama yang nomor 1 ini garisnya cuma pengecoh. Jadi kalian jangan sampai salah ya. Nomor 2 ini namanya garis Wallace, yang nomor 3 garis Weber. Oke anak-anak, silahkan dicermati video ini. Semoga bisa membantu kalian sebagai persiapan UTS. Oke. Semoga video ini bermanfaat. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat belajar. Semoga Allah memudahkan. Amin.